Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini saya akan memperkenalkan desktop saya yang saya gunakan sekarang. Jadi, mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi saya sekarang menggunakan sistem operasi Debian 11 Linux. Kenapa saya menggunakan sistem operasi ini? Sistem operasi ini saya gunakan dikarenakan mudah dan juga mencari softwarenya pun sangat mudah juga. Apalagi untuk sistem operasi Debian itu sangat terkenal stabil. Jadi ini adalah spesifikasi komputer saya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang punya laptop yang mungkin generasi lama bisa diinstal software sistem operasi Linux. Jadi teman-teman bisa pilih sistem operasi Linux yang teman-teman sukai. Itu karena berdasarkan pengalaman saya sudah pernah menginstal beberapa sistem operasi Linux ya, dari Linux Mint, Linux Lite, terus Debian, Ubuntu. Banyak sekali saya menginstal aplikasi sistem operasi Linux. Tetapi yang mungkin cocok ya di laptop yang saya gunakan ini adalah Debian 11. Informasinya ini kan bulan Mei ya, Mei 2023. Informasinya bulan depan, bulan Juni 2023 akan ada update terbaru Debian 12. Jadi kita tunggu saja bagaimana perubahannya di Debian 12 ini. Gitu. Jadi untuk Debian ini mungkin yang saya suka itu adalah banyak tema-tema yang tersedia. Karena kan ini sistemnya KDE ya, KDE Plasma. Jadi kalau misalkan Ubuntu kan Genome desktop environment-nya. Tapi kalau untuk Debian ini dia pakainya KDE Plasma. KDE Plasma ini kalau menurut saya itu ringan, tetapi tetap tampilannya bagus lah istilahnya. Nah ini kan ada beberapa tema ya, temanya banyak banget. Jadi kita bisa nginstal tema global tema ini, download gratis di semua yang di Debian sini itu gratis. Itu cuma mungkin kita hanya penyesuaian aplikasi-aplikasi saja. Misalkan saja mungkin ya dari Microsoft Excel itu kan kita harus penyesuaian di WPS Office ya, meskipun nggak terlalu banyak sih penyesuaiannya. Jadi penyesuaiannya mirip-mirip lah menu-menunya. Kalau untuk browsernya sama, Firefox. Untuk ini juga saya install juga Android Studio. Masih tahap belajar saya Android Studio. Kalau untuk Kdenlive, jadi saya untuk mungkin ngedit videonya ini ya saya pakai Kdenlive ini. Jadi saya berusaha memakai software yang gratis itu, karena capek sekali memakai software berbayar tapi kita nggak bayar ya, bajakan ya jatuhnya ya, jadinya ya bajakan. Jadi udah lama banget saya nggak mencari-cari software crack ya. Mungkin teman-teman udah tahu juga ya, software yang dimodifikasi supaya dia jadi full versi itu. Kalau dari saya gimana ya, ya saya pernah mengalami masa-masa itu sih sebenarnya gitu. Jadi ya karena hanya sistem operasi Windows saja yang kita tahu dari kecil, mungkin operasi Ubuntu dan Ubuntu Linux itu terlihat asing bagi kita, susah. Jadi mungkin
kita harus ngetik-ngetik secara manual kayak gini. Itu kan bagi orang yang awam kan kita sudah dianggap sebagai programmer, padahal kita hanya mengetikkan kayak gitu aja. Tapi orang luar itu menganggap kita seorang programmer. Orang pinter programmer gitu kan ya. Tapi dengan kita mengetik kayak gini kan kita juga terbiasa. Kita terbiasa melakukan pengetikan di dalam terminal. Mungkin kalau kita sudah terbiasa ya, kita mungkin bisa melakukan di Visual Studio Code. Jadi untuk membuat sebuah website, jadi front end atau back end gitu. Jadi mungkin itu pembahasan yang lain. Kita hanya membahas sebuah sistem operasi Debian 11 ini aja. Jadi mari teman-teman kita coba sistem operasi open source Linux Debian 11 atau yang lainnya. Jadi kita mencoba bebas dari Windows lah. Ya meskipun nggak salah juga sih kita pakai sistem operasi Windows, itu nggak salah. Kita bisa sanggup membayar. Kita pakai mungkin Adobe Premiere, kita bisa bayar ya nggak apa-apa, monggo. Gitu. Itu ya. Jadi terima kasih. Mungkin hanya itu saja. Saya hanya menjelaskan sedikit tentang mungkin pandangan saya. Jadi teman-teman boleh berpendapat yang lain, bebas. Mau pakai Linux boleh, mau pakai Windows boleh, itu tergantung teman-teman sendiri. Gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian sharing hari ini. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih.